Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Ansori selaku dosen pengampu mata kuliah hadis dakwah serta teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya kita mampu berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengantar kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Semoga kita dapat mendapatkan syafaatnya yaumul kiamah nanti. Amin. Teman-teman semua, kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis, yaitu yang berbunyi man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Nah, hadis ini merupakan salah satu hadis yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Sebelum menjelaskan isi dari hadis tersebut, saya akan membacakan teks hadis dari Sunan An-Nasa'i nomor 4922 secara lengkap dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Muhammad bin Bashir qala hadatsana Abdurrahman qala hadatsana Sufyan an Qasi banu Muslim an Tariq ibnu Syihab qala Abu Sa'id sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Yang artinya, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Bashar, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Qais bin Muslim, dari Tariq bin Syihab, dia berkata, Abu Sa'id berkata kepada saya bahwa ia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya, dan apabila tidak mampu, maka dengan lisannya, dan apabila ia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan demikian itulah adalah selemah-lemahnya iman. Nah, teman-teman semua, hadis ini diriwayatkan oleh Sunan An-Nasa'i, yang mana sanad pertama itu merupakan Sa'id bin Malik bin Sinan bin Ubaid. Beliau merupakan sahabat yang wafat pada tahun 74 Hijriah. Nah, kemudian turun kepada muridnya, yaitu Tariq bin Syihab bin Abdul Syams bin Hal bin Salamah bin Auf. Nah, Tariq ini adalah sahabat juga. Jadi dia masih menemui Nabi. Sahabat itu kan orang yang bertemu Nabi Muhammad SAW. Jadi dari yang pertama, saat yang pertama tadi Sa'id turun ke Tariq. Dua-duanya merupakan seorang sahabat.
Kemudian dari Torik turun lagi ke Qais bin Muslim. Nah, Qais bin Muslim ini adalah tabi'in. Tabi'in ini adalah orang yang tidak bertemu Nabi, tetapi dia berjumpa dengan sahabat. Nah, Qiyas ini wafat pada tahun 120 Hijriah. Nah, beliau merupakan tabi'in yang adil. Adil itu dalam artian syarat seseorang meriwayatkan hadis itu kan harus dilihat kredibilitas atau kualitas orang itu, ya kan? Nah, dia ini merupakan orang yang syaduk la basabi, merupakan perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan oleh perawi tersebut. Nah, tidak cacat lah. Jadi perawi saat menjadi rawi itu harus jujur. Kemudian setelah dari Qais turun lagi ke Sufyan bin Sa'id bin Masruq. Beliau merupakan tabi'ut tabi'in. Nah, tabi'ut tabi'in adalah bawahnya tabi'in. Tabi'in tadi orang yang bertemu sahabat tapi tidak bertemu Nabi. Kalau tabi'ut tabi'in adalah orang yang bertemu tabi'in tapi tidak bertemu sahabat. Nah, Sufyan ini wafat pada tahun 161 Hijriah. Kemudian setelah Sufyan turun ke Abdurrahman bin Mahdi bin Hasan bin Abdurrahman. Beliau merupakan kalangan tabi'ut tabi'in juga. Lalu yang terakhir ada Muhammad bin Bashar bin Utsman yang merupakan kalangan tabi'ul atba, kalangan tua. Jadi beliau merupakan rawi terakhir sebelum Mukharrij. Nah, dari penjelasan tentang Sunan An-Nasa'i 4922 yang membahas tentang mencegah kemungkaran tadi, tidak hanya hadis itu yang membahas tentang mencegah kemungkaran. Ada juga beberapa hadis lain yang mana hadis tersebut sama-sama membahas tentang mencegah kemungkaran, yaitu pada Sahih Muslim yang bunyinya sama, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ataful iman. Selain itu juga ada di Tirmizi nomor 2098 yang berbunyi man ra'a munkaron falyunkirhu biyadihi wa man lam yastati' fa bi lisanihi wa man lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ataful iman. Nah, dari ketiga hadis tadi terdapat perbedaan matan. Nah, perbedaan matan itu apa? Matan itu adalah isi hadis. Jadi hadis itu punya sanad, punya matan, dan punya mukharrij atau rawi yang membukukan hadis. Nah, matan itu isinya. Hadis itu bisa saja berbeda isi, tetapi sama. Yang membedakan itu yang pertama jalan turunnya hadis atau sanad ya. Terus yang kedua itu lafadznya. Nah, contoh tadi ini adalah perbedaan lafadz dari matan. Isi hadis tadi ada dua. Ada perbedaannya ada dua. Yang pertama yaitu man ra'a minkum munkaron. Nah, tadi di hadis Sahih Muslim itu man ra'a minkum munkaron. Sedangkan di Tirmizi berbunyi man ra'a munkaron. Gak ada minkumnya. Itu tadi perbedaan yang pertama. Yang kedua, fal yughayyirhu. Kalau di Muslim fal yughayyirhu, kalau di Tirmizi fal yunkirhu. Berbeda. Lalu fa'ilam yastati. Kalau di Muslim fa'ilam yastati begitu kan. Tapi kalau di Tirmizi wa malam
wa man lam yastati. Itu tadi merupakan perbedaan dari matan atau isi teksnya hadis. Oke. Setelah menjelaskan dari sanad dan matan, saya akan menjelaskan mengenai substansi atau isi hadis tersebut. Nah, teman-teman semua, hadis tersebut tadi bunyinya, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka mengubah dengan lisannya. Jika tidak mampu lagi, maka mengubah dengan hatinya. Nah, saya akan langsung menjelaskan dengan peristiwa. Contoh, contohnya kayak gini. Di suatu desa, kepala desa memiliki kekuasaan sebagai pemimpin di desa tersebut, ya kan? Nah, ketika ada masyarakatnya atau warganya yang melakukan suatu kesalahan seperti mencuri ataupun orang itu berjudi, mabuk, maka kepala desa harus dia memiliki kewajiban untuk menegur dan mengingatkan masyarakatnya agar menjadi lebih baik. Jadi ketika melihat ada sekumpulan orang yang biasanya itu kalau malam-malam suka mabuk, nah warga itu dia harus melaporkan dulu kepada ketua RT. Nah, ketua RT ataupun kepala desa itu bisa menegurnya karena mereka memiliki kekuasaan. Nah, mengubahnya dengan tangan ini tidak serta-merta seperti memukul, menampar, menonjok seperti itu, enggak gitu. Jadi bisa dengan kekuasaan. Tentunya tadi Pak RT harus mengingatkan masyarakatnya kalau judi itu enggak baik, mabuk-mabukan itu enggak baik. Jadi kalian harus meninggalkan itu kalau mau tinggal di desa ini, misalnya kayak gitu ya kan. Terus mengubahnya dengan lisan jika tidak mampu dengan tadi kekuasaan atau tangan. Yaitu tadi perbuatan yang dilakukan Pak RT tadi kan menegur dengan kekuasaan, beliau juga menggunakan lisannya. Nah, menggunakan lisan ini seperti tadi mengingatkan, Mas, kamu jangan melakukan ini tuh perbuatan yang salah, perbuatan yang enggak baik. Kalau kalian masih ingin menjadi warga di desa ini, kalian harus menaati peraturan yang ada di desa ini, gitu ya. Misalnya begitu. Itu tadi mengingatkan dengan lisan. Lisan itu menggunakan mulut. Dan yang terakhir, mengingatkannya dengan hati. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Nah, mengingatkan dengan hati ini biasanya warga sekitar yang mereka itu nggak berani mengingatkan dengan lisan, nggak mampu untuk mengingatkan dengan perbuatan. Satu-satunya cara mereka mengingatkan orang yang berbuat kemungkaran itu dengan hatinya. Nah, dengan hati itu bisa mendoakan orang tersebut, semoga orang ini dapat sadar dan nggak ngelakuin itu lagi, karena perbuatannya itu adalah perbuatan yang dosa. Nah, dengan mendoakan seperti itu, maka kita juga meyakini atau mengingkari bahwa perbuatan itu salah, dan aku sebagai orang yang mendoakan tadi nggak boleh melakukan hal tersebut. Jadi misalkan saya berdoa semoga Mas itu segera bertobat, nggak mabuk-mabukan lagi gitu. Berarti saya percaya kalau perbuatan yang dia lakukan itu dosa, jelek. Jadi saya juga harus menghindari perbuatan tersebut. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Nah, dari hadis tadi kurang lebih 3 hadis itu tadi isinya sama ya. Terus contoh lain, misalkan dalam lingkungan rumah,
seorang kepala keluarga seperti ayah itu harus menegur. Kalau misalkan dia punya anak tapi males sholat atau nggak mau ngaji, itu harus ditegur karena dia memiliki kekuasaan sebagai kepala keluarga. Lalu karena nggak mampu, maksudnya nggak mungkin main tangan, nggak boleh main tangan, dia melakukannya dengan lisan. Nah, lisan ini biasanya dilakukan oleh ibu. Ibu itu biasanya mengingatkan anaknya dengan kalimat-kalimat, ayo ngaji, ayo sholat, ayo bantu ini, ayo bantu itu. Itu tadi mengingatkan dengan lisan. Lalu mengingatkan dengan hatinya. Jadi kalau misalkan mengubah kemungkaran dengan hatinya itu dengan mendoakan. Orang tua itu pasti mendoakan anak-anaknya. Jadi sebagai seorang anak kita juga harus mendoakan orang tua. Itu tadi contohnya. Saya akan mengulangi lagi kalimat hadis ini. Semoga kalian nanti bisa hafal ya kalimatnya. Tirukan ya setelah saya ya. Nanti habis ini saya akan membacakan teks hadis yang dari siapa tadi? Sunan An-Nasa'i. Enggak. Dari Sahih Muslim nomor 70. Saya akan membacakan lagi tentang Sahih Muslim nomor 70. Ngomong-ngomong, yang Sahih Muslim ini hadisnya memang agak panjang ya. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Sa'id, hadatsana Waki' an Sufyan, hadatsana Muhammad bin Musanna, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Su'bah, kilahuma an Qaisi bin Muslim an Tariq bin Shihab wa hadza hadithu Abi Bakar wala awalu man bada'a bil fad baqi yaumal idin qala salati marwahu wa qala ilaihi rajulan faqala salatu qabla khutbah faqala qad turika ma hunalika wa qala Abu Sa'id amma hadha faqad ma alaihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ataful iman. Hadatsana Abu Bakar bin Muhammad bin Ali, hadatsana Abu Muawiyah, hadatsana A'mas an Ismail bin Raja an Abi Sa'id Khudri wa an Qaisi banu Muslim an Tariq bin Shihab an Abi Sa'id an Khudri fi kisah Marwana wa hadithi Abi Sa'id An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mithli hadithi Su'batan wa Fusyah. Ini tadi teks panjangnya dari Sahih Muslim. Selanjutnya akan saya buka sesi diskusi. Silakan bagi yang ingin bertanya.
Bagaimana penerapan hadis tadi di lingkungan sekolah? Penerapan hadis tersebut di lingkungan sekolah itu yang paling kecil di lingkungan kelas. Jadi setiap kelas kan mempunyai ketua kelas. Ketua kelas harus menegur anggotanya ketika melakukan kesalahan. Nah, seorang ketua kelas itu juga harus tegas dalam memperingatkan anggotanya ketika dia melakukan kesalahan. Misal, ada temannya yang bolos. Ketua kelas mendapatkan laporan dari salah satu teman gitu ya. Harus diingatkan kalau kamu tuh jangan bolos. Kalau bolos itu yang rugi kamu sendiri gitu misalnya. Lalu dengan lisan ini biasanya teguran dari teman-teman, gak hanya ketua kelas. Bisa saja teman sebangkunya mengingatkan, kamu tuh jangan bolos. Soalnya tadi dicariin ibu A gitu misalnya. Kalau kamu bolos itu yang rugi kamu sendiri. Kamu gak dapat pelajaran yang harusnya selama sekolah ini kamu dapetin. Terus ingatkannya dengan hati. Biasanya yang mengingatkan kayak gini tuh teman-teman sebangkunya, teman-teman duduk sama dia. Biasanya teman yang duduk sama dia itu lebih kayak kasihan dan ditanya, kenapa ya anak ini kok bolos, kenapa anak ini kok nggak mau ikut pelajaran, kenapa anak ini kok nggak mau sekolah. Terus karena dia meyakini bahwa mungkin ada masalah, terus dia akhirnya mendoakan semoga permasalahannya cepat selesai, atau semoga si A bisa masuk sekolah, karena kalau misal nggak sekolah dia yang rugi misal, kayak gitu penerapannya dalam lingkungan sekolah. Terus ada lagi Praktek hadis tadi dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? ya, praktek hadis tadi dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya kayak kita sendiri, kita sebagai teman. Misalnya kita di lingkungan rumah, entah kita sebagai anak atau kita nanti menjadi orang tua, kita harus mengingatkan sesama saudara atau orang tua jika memang mereka melakukan suatu kesalahan. Nah, kesalahan ini bisa berupa tadi mengingatkannya dengan tindakan. Misal nggak perlu dipukul atau diapa, cukup di tepuk bahunya, diingatkan kalau ini tuh nggak baik, ini tuh jangan dilakuin, ini perbuatan yang kurang baik, begitu misalnya. Terus dengan lisan, biasanya kayak gini tuh sering ya, kalau ada saudaranya misalkan yang nggak mau ngaji, nggak mau sholat, itu pasti kan kita langsung kayak ngomongin secara lisan, negur secara lisan, ayo sholat. Terus kalau nggak gitu ngajak, ayo ngaji, dan lain-lain contohnya. Terus mengubahnya dengan hati. Nah, dengan hati itu tadi contohnya mendoakan. Yang paling simpel itu mendoakan. Kita harus saling mendoakan satu sama lain, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita melihat saudara kita melakukan kesalahan, kita cuma bisa negur lewat lisan, tapi dia nggak mau mendengarkan itu. Terus kita nggak berani ngomong ke orang tua misalnya. Kita harus mendoakan semoga dia cepat berubah, sama itu. Terus kita juga harus mengingkari itu mempercayai kalau perbuatan dia itu loh salah, aku nggak boleh kayak dia gitu. Jadi kita nggak boleh melakukan apa yang dia lakukan, karena kita tahu kalau perbuatan itu merupakan perbuatan yang kurang baik. Hanya itu saja pertanyaannya. Ya. Baik, sekian pidato yang dapat saya sampaikan.
Dari hadis ini dapat kita tarik kesimpulan. Dari diskusi kita pada siang hari ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya setiap manusia atau setiap umat muslim wajib mencegah kemungkaran. Tadi sudah dijelaskan dalam hadis tersebut, ada mencegah kemungkaran pada yang pertama itu dengan tangannya atau dengan kekuasaan. Jika tidak mampu dengan lisannya. Kemudian jika tidak mampu dengan hatinya, dan itu merupakan selama-lamanya iman. Jadi ketiga cara tersebut tentunya kita harus mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari agar kita sama-sama atau bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita menuju jalan yang lebih baik. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.